Om Swastiastu. Baiklah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang salah satu pesan daripada Sangha yang ada di Puro Kemulan, yaitu Sangha Pesaren. Sangha Pesaren itu seperti ini bentuknya. Ada dua rong atau ruang yang membentuk jati dirinya. Sangha Pesaren ini seperti sudah diulas sebelumnya adalah merupakan pancasrada kita yang ketiga, yaitu percaya dengan adanya Atma. Percaya dengan adanya Atma artinya yang semua makhluk, semua yang ada ini memiliki jiwa, baik itu Buana Alit di rong kanan dan Buana Agung di rong kiri. Buana Agung pun memiliki jiwa yang disebut dengan Sada Siwa. Kalau Buana Alit disebut dengan Atma, di mana Atma nanti sangat ditentukan oleh Siwa dalam menentukan jalannya mencari kebahagiaan, baik itu moksa tam jagadita, adi moksa, ataupun menuju kesempurnaan yang disebut dengan paramo moksa. Demikian. Walaupun demikian, seperti pesan Sangha yang lain, semua pun bisa berulang. Kita tidak membahas berulang ya. Ini pesan daripada Sangha Pesaren ini, di mana untuk istilahnya menyelaraskan hubungan antara Buana Alit dan Buana Agung. Buana Alit dan Buana Agung diperlukan satu cara agar harmonis, dan Buana Alit yang diwakili oleh manusia ini menjadi lebih bijaksana dalam berhadapan dengan alam, berhadapan dengan sesama di dalam kehidupannya. Kebijaksanaan yang diharapkan dari Buana Alit ini dapat dilatih dengan menggunakan ajaran Ramayana, di mana manusia harus cerdas, bisa cerdas atau rama dalam menjalani kisah kehidupannya agar bisa mendapatkan kebijaksanaan dalam hidupnya. Bagaimana menerapkannya dalam keseharian umat Hindu? Ramayana diterjemahkan ke dalam sasih, perjalanan sasih, yaitu melalui dari sasih Kasa, Karo, Katiga, selanjutnya sampai Sada, Desta dan Sada. Pada sasih Kasa, umat Hindu melakukan Janokerti, yang didasari oleh adanya Balakanda, yang kalau di Ramayana itu Balakandanya, di mana umat Hindu meningkatkan pengetahuan tentang dirinya, tentang alam pada sasih Kasa ini. Kemudian sasih Karo berdasarkan daripada Aranya Kanda dalam Ramayana,
Umat Hindu melakukan Samudra Kerti, yaitu menghargai laut beserta isinya, menjaga lautnya beserta isinya untuk sumber kehidupan manusia, untuk sumber daripada laut itu sebagai pembersih segala kotoran. Kemudian yang ketiga yaitu sesi ketiga, umat Hindu Bali menghormati menggunakan Jagat Kerti, di mana Jagat Kerti atau kerajaan kalau di di Ramayana itu Ayodhya Kanda, makin membentuk kerajaan, membentuk kehidupan di darat untuk kemakmuran bersama. Yang keempat itu Sasih Kapat. Pada Sasih Kapat ini berdasarkan Kiskindha Kanda, umat Hindu melakukan Atma Kerti, yaitu Atma Kerti, menjaga spiritnya dari umat Hindu, mengevaluasi semua spirit agar mencapai kebaikan. Kemudian yang kelima yang dilakukan oleh umat ini yaitu Yuddha Kanda. Yuddha Kandanya ini berdasarkan Ramayana melakukan Danu Kerti. Kemudian yang keenam Sasih Kanam melakukan Wana Kerti berdasarkan ajaran dari Sundara Kanda, di mana pada kesempatan ini juga umat Hindu melakukan namanya Nangluk Merana. Demikian selanjutnya pada Sasih Kapitu berdasarkan Uttara Kanda daripada Ramayana, umat Hindu melakukan namanya Upawasa, Monobrata, dan Jagra, di mana selalu waspada dengan alam sekitar, meningkatkan kewaspadaan di hari ketujuh, di sasi ketujuh, melakukan Monobrata, mengurangi pembicaraan yang buruk-buruk, kemudian melakukan upawasa, menguatkan ke dalam diri, berpuasa. Pada saat ini dilakukan upawasa, Monobrata, dan Jagra sebulan penuh, yaitu di bulan atau di sasih ketujuh yang diakhiri dengan Hari Raya Sivolatri, yang berarti bahwa itu malam Siwa, artinya di sana dengan melakukan upawasa, Monobrata, dan Jagra, menemukan semangat untuk menghadapi kegelapan hidup, karena kehidupan ke depan itu akan selalu gelap. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi pada manusia maupun terjadi pada alam. Kita hanya bisa jaga, waspada, mewaspadai gejala-gejala alam dan gejala-gejala daripada alit Buana Agung. Demikian. Selanjutnya di sasi Kawulu, kembali ke jati diri kita, membentuk diri kita, membentuk kekuatan diri sendiri, dan menjaga alam
Kemudian pada sasi Kesango, umat Hindu melakukan Tawur Agung yang eh, yang dilakukan pada waktu wuku Kesango. Kalau pada wuku, pada sasi Kesango, pada sasi ke Wulu juga kita akan menemukan gejala-gejala alam, waspada dengan gejala alam. Biasanya paling sering itu disebut dengan angin kawulu, sasi kawulu. Semua bisa terselamatkan dengan gejala alam itu. Kemudian pada saat sasih Kesango, umat Hindu Bali merayakannya dengan melakukan Tawur Agung, berterima kasih sudah mampu melewati hari-hari dalam perjalanan sasih dengan melakukan Tawur Agung. Kemudian sebagai sukacitanya umat Hindu Bali membuat anak-anak mudanya agar bisa merefleksikan alam itu seperti apa. Makanya disarankan untuk belajar membuat ogoh-ogoh bagaimana bisa mengekspresikan tuh alam itu seperti apa, yang begitu besar, yang begitu menyeramkan apabila kita tidak bisa mewaspadainya. Makanya ciri-ciri ogoh-ogoh itu besar dan menyeramkan. Demikian dibuat, akhirnya dengan sukacita akhirnya bisa memusnahkan keseraman dan kebesaran pengaruh daripada alam kepada umat. Kemudian pada sasi Kedasa, umat Hindu melakukan yadnya kepada alam, di mana sebagai tonggaknya adalah hari raya Nyepi. Umat Hindu akan melakukan catur berata penyepian, yaitu amati karya tidak bekerja, kemudian amati geni tidak menghidupkan api, amati lelungan tidak bepergian, amati lelangun tidak tidak melakukan bersenang-senangan. Maksudnya di sini bagaimana umat Hindu Bali diharapkan bisa menghargai alam. Dengan menghargai alam itu dengan tindakan seperti itu, tidak akan mengeksplorasi alam dengan berlebihan. Berarti bagaimana alam itu tanpa sentuhan manusia akan sangat indah dan akan sangat lestari. Sejalan dengan pesan bahwa alam itu adalah titipan kepada anak cucu pada generasi berikutnya. Alam itu bukan warisan yang seenaknya dinikmati semau kita. Ini akan diterima dan diwarisi oleh anak cucu kita ke depan. Makanya di sini umat di hari raya Nyepi bisa menghargai alam dan bisa menikmati alam tanpa sentuhan manusia. Bagaimana alam indahnya yang
bebas daripada hiruk pikuk dari kegiatan manusia keseharian. Semoga dengan itu umat manusia bisa menghargai alam dengan lebih baik. Demikian, kemudian kita ketemu pada sesi Desta. Semoga akhirnya di sesi Desta ini memberikan kekuatan Desti kepada Buana Walet setiap manusia sehingga menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, moksatam jagadita. Kemudian sada, demikian pula alam menemukan kebahagiaan sendirinya yang disebut dengan adi moksha. Moksanya daripada manusia setelah kematian, artinya kebahagiaan alam beserta isinya tetap tertitipkan dengan baik kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, mudah-mudahan setelah itu kita menemukan kesempurnaan paramo atmo, paramo moksa, paramo siwa dalam kehidupan yang disebut dengan Ong. Demikian perjalanan daripada pesan pesaren terhadap umat Hindu Bali yang menggunakan ajaran daripada Ramayana, pesan Ramayana atau pesan dari epos Ramayana dalam kehidupan manusia. Sebagai akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah pesan yang artinya terdampak kepada yang mendengarkan, dan akhirnya saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.